Ada, silakan. Kalau tidak ada, nah hari ini kita akan bahas mengenai strategi korporasi. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi, berarti ketika perusahaan atau industri yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa, pasti ingin memberikan suatu keputusan yang tepat. Bagaimana perusahaan tersebut terus berkembang, mengalami kemajuan, dan perusahaan tersebut bisa mengalami pencapaian tujuan jangka panjang terhadap pencapaian visi maupun misinya. Nah, oleh sebab itu, maka perusahaan harus menyusun strategi secara tepat. Strategi ini adalah suatu siasat, cara, upaya, teknik yang diimplementasikan perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan. Memenangkan persaingan itu ditandai dengan apa? Satu, dengan penguasaan nilai pasar. Yang kedua, ditandai dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, ditandai dengan pencapaian sasaran. Yang keempat, ditandai dengan peningkatan nilai keunggulan terhadap perusahaan. Sehingga sulit sekali kompetitor untuk mengalahkan. Contoh seperti Microsoft. Bagaimana Microsoft itu menyusun strateginya secara tepat agar produk-produknya tidak bisa dikalahkan. Seperti contoh pesaingnya berupa produk laptopnya yang dihasilkan oleh Apple. Nah, itu sampai sekarang belum bisa menggeser Microsoft, yang dimana Microsoft menjadi pemain utama terhadap industri software Microsoft-nya, yaitu berupa menghasilkan Windows. Walaupun menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Apple, di mana Apple ingin menghasilkan bentuk softwarenya yaitu Macintosh. Nah, di mana Macintosh sampai sekarang belum bisa menggeser. Nah, inilah yang disebut sebagai strategi, di mana strategi memiliki keunggulan tersendiri yang sulit untuk ditiru. Nah, seperti contohnya, bagaimana sekarang ini Honda memiliki keunggulan yang sulit untuk ditiru. Walaupun ada pesaing-pesaing yang lain seperti motor Cina, motor dari India yang berupaya untuk mengambil pasar dari Honda sebagai industri otomotif pionir pertama di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Karena Honda memiliki strategi yang kuat dalam korporasi, sehingga dia mampu menciptakan keunggulan yang sampai sekarang produknya menjadi produk primadona terhadap industri otomotif, salah satunya di pasar Indonesia. Nah, untuk itulah dalam menyusun strategi korporasi ini diperlukan adanya kerjasama antara pimpinan dan manajer. Untuk apa Pak perlu kerjasama? Tentu untuk memutuskan atau merumuskan strategi yang tepat terhadap ini dia, strategi korporasi. Yang nantinya strategi korporasi itu diterapkan untuk keseluruhan perusahaan. Nah, untuk itulah dalam hal memutuskan strategi korporasi nggak boleh asal sembarangan. Karena kenapa? Mencakup kepentingan perusahaan. Nah, maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh strategi salah satunya. Nah, untuk itulah perlu adanya kerjasama antara pimpinan dan manajer terhadap bagaimana melakukan analisa secara tepat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan strategi. Nah, untuk itulah merumuskan strategi dalam strategi perusahaan nggak boleh sembarangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi. Yang pertama, melihat dari SDO-nya. SDO-nya ini apa? Sumber daya organisasi. Perusahaan harus melihat sejauh mana sumber daya organisasinya, seperti kekuatan keuangannya, sudah mendukung atau tidak. Dalam hal ketika ingin menerapkan strategi, bagaimana kemampuan anggarannya. Adakah kemampuan anggaran atau nilai aset yang mendukung terhadap penerapan strategi? Misalnya contoh Microsoft terus mengembangkan produknya dari Windows 95, 98, XP, 2000 sampai Windows 10. Nah, dalam hal ini sumber daya organisasi Microsoft mendukung atau tidak dalam hal anggaran yang dikeluarkan untuk menerapkan strategi korporasi berupa pengembangan produk. Nah, untuk itulah strategi sumber daya organisasi dalam penerapan strategi harus diperhitungkan. Seperti contohnya salah satunya tadi
saya sebutkan adalah anggaran atau pendanaan. Yang kedua apa? Yang kedua harus ada SDM-nya. Nah, selain daripada anggaran atau pendanaan, kedua SDM-nya. Nah, sumber daya organisasinya bagaimana? Seperti misalnya Microsoft, didukung nggak dengan sumber daya tenaga-tenaga ahli di bidang IT ketika ingin mengembangkan strategi korporasi berupa pengembangan produk, yang dimana produk Windows itu dikembangkan secara terus-menerus. Nah, sumber daya manusianya mendukung atau tidak? Seperti misalnya tenaga IT yang ingin mengembangkan produk Windows-nya. Nah, begitu juga misalnya contoh yang lain kayak Universitas Bung Karno. Katakanlah Universitas Bung Karno ingin menerapkan strategi korporasi berupa universitas dalam fakultas ekonomi dan bisnis, ingin membuka program studi yang baru. Katakanlah program studinya ilmu keuangan syariah dan perbankan syariah. Nah, pertanyaannya, ketika ingin menerapkan strategi korporasi berupa membuka program studi yang baru, misalnya Universitas Bung Karno, nah ininya mendukung nggak sumber daya manusianya? Seperti tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang memiliki kemampuan latar belakang atau pendidikan, yaitu keuangan syariah atau perbankan syariah, yang sekarang sedang dibutuhkan tenaga kerjanya oleh perbankan yang ada di Indonesia, seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, dan lain sebagainya. Nah, Universitas Bung Karno mendukung tidak terhadap sumber daya manusianya? Begitu juga kalau buka program studi baru, berarti kan keluar anggaran. Nah, anggarannya mendukung nggak? Nah, ini contohnya. Nah, lalu apa lagi? Nah, selanjutnya informasi. Nah, bagaimana informasinya? Seperti contohnya ketika Honda misalnya ingin membuka atau menerapkan, melaksanakan, atau memutuskan strategi korporasi berupa pengembangan produk, yaitu motor Mio. Di mana motor Mio itu kan target pertamanya wanita, di mana pertama kali diiklankan oleh BCL, Bunga Citra Lestari, sebagai brand ambassador dalam memasarkan atau mempromosikan produk Mio. Nah, Honda harus mencari informasi. Kira-kira apakah motor yang diciptakan pertama kali untuk segmen wanita itu dapat menarik pasar konsumen atau industri di Indonesia? Oh, ternyata setelah dipasarkan, setelah diketahui informasinya, diambil keputusannya bahwa Mio dengan menggunakan iklan pada saat itu brand ambasadornya yaitu Bunga Citra Lestari, ternyata Mio itu dapat diterima oleh konsumen Indonesia, mengalami lonjakan. Akhirnya dari informasi seperti ini apa? Honda menarik keuntungan yang lebih besar dengan cara apa? Tidak hanya Mio untuk wanita, ternyata Mio itu juga diciptakan juga untuk pria. Dengan diperbaiki produknya sampai kepada Mio J ya sekarang. Betul tidak? Nah, seperti itu. Nah, selain itu apa? Selain itu juga melihat faktor daripada lingkungan. Nah, ketika menerapkan strategi korporasi, bagaimana kondisi lingkungannya? Seperti contohnya nilai persaingan terhadap bisnis. Persaingannya ketat atau tidak? Seperti misalnya contoh, Kak Immanuel pengen buka kampus. Pak, saya pengen buka kampus, Pak. Nah, di mana tempatnya? Di Tamrin misalnya. Nah, dia harus mencari informasi terhadap lingkungan. Seperti lingkungan sekitarnya. Ada gak kampus-kampus yang lain? Nah, bagaimana kampus yang lain tersebut terhadap reputasinya, citranya, image-nya, keunggulannya, supaya nanti ketika Immanuel membuka kampus nggak sembarangan, dia menyusun strategi tepat bagaimana memenangkan persaingan untuk mengalahkan atau mengambil pasar kampus yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu dia harus kaji lingkungannya, seperti lingkungan eksternal. Nah, seperti persaingan. Bagaimana melihat nilai persaingan, lalu melihat faktor ekonomi seperti di Tamrin. Di Tamrin itu kira-kira jalan besar atau enggak? Jalan besar. Kalau jalan besar, kira-kira bagaimana tingkat perekonomiannya? Nah, berarti saya bisa membidik kampusnya. Apakah ini untuk mahasiswa golongan menengah atas, misalnya uang masuknya 40 juta atau 60 juta, ataukah misalnya golongan menengah bawah? Kalau menengah bawah jangan 40 juta, 60 juta. Siapa yang sanggup?
Nah, berarti kalau lingkungan ekonominya dilihat, oh banyak kan menengah ke bawah nih, berarti saya mendirikan kampus jangan terlalu mahal. Uang pangkalnya atau UKT-nya cukup 10 juta misalnya, atau 8 juta atau 7 juta. Nah, lihat kondisi keadaan ekonominya, seperti daya beli masyarakat, lingkungan sekitar bagaimana. Nah, lalu apa lagi yang diperlukan? Melihat daripada faktor lingkungan industri seperti supplier. Nah, ketika ingin mendirikan suatu usaha bisnis dengan strategi korporasi, membuka misalnya kampus baru di Tamrin, misalnya saya ambil contoh, bagaimana suppliernya yang mendukung? Namanya belajar, nggak mungkin belajar disuruh di lantai, udah belajarnya di taman aja. Oh begitu Pak, ngirit misalnya, nggak boleh. Berarti harus ada supplier yang membantu dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Seperti apa? Bangku, lalu ini whiteboard, lalu ya nggak mungkin belajar panas-panasan lagi dengerin dosen, aduh Pak panas. Nah, modelnya masih lama lagi pakai kipas angin zaman dulu tuh, yang saya masih kuliah yang gede diputer. Nah, itu kuliah zaman dulu saya tuh di era tahun 2000. Nah, masih pakai kipas yang gede. Nah, harus ada fasilitas supaya nyaman belajar, ruangan AC. Lalu apa lagi? Jangan lupa sediakan infocus. Nah, fasilitas internet, setiap ruang kelas belajar kalau perlu di sini disediakan komputer, laptop untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar agar nyaman. Nah, perlu siapa jadi suppliernya yang membantu. Kalau perlu apa? Ditambah lab-labnya. Ada lab komputer. Siapa nih yang menyediakan komputer untuk kampus tersebut yang membantu ketika membuka strategi berupa membuka kampus baru, contohnya seperti di Tamrin. Siapa supplier yang menyediakan lab komputernya? Nah, supaya nanti mahasiswa bisa belajar komputer dengan baik, seperti belajar SPSS, lalu belajar akuntansi menggunakan program Mayop atau Zirek dan lain sebagainya. Nah, lalu lingkungan memperhatikan dari konsumen. Nah, bagaimana konsumennya? Nah, siapa yang saya bidik konsumennya sebagai target marketnya? Kalau saya strategi korporasinya mendirikan kampus baru di Tamrin, berarti target marketnya siapa? Oh, lulusan SMA. Kedua, siapa lagi? Yaitu lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, bisa saya bidik. Lalu yang ketiga apa? Bisa mahasiswa dari program D3 yang ingin melanjutkan ke program S1. Siapa lagi konsumennya? Dilihat, oh dari orang yang bekerja, ingin meniti karirnya mentok, karena SMA kan ada beberapa perusahaan yang mengharuskan S1. Kayak contoh, kalian bekerja di bank. Nah, itu yang sudah SMA, yang sudah lama bekerja, karena karirnya mentok, diakibatkan oleh pendidikan, mereka mau tidak mau harus sekolah. Nah, ini menjadi target market. Sasarannya itu pekerja yang ingin melanjutkan kuliah. Nah, bahkan sekarang kalau di beberapa perusahaan besar kayak di Unilever, Honda, BNI, Mandiri, itu kalau sudah dinilai prestasi kerjanya bagus, dia dipromosikan menjadi manajer di bank, sekarang mengharuskan untuk S2. Nah, mau tidak mau, ini bisa strategi bagi kampus membuka program pasca sarjana. Nah, ini dia. Memperhatikan lingkungan. Lalu apa lagi? Memperhatikan substitusi. Seperti apa? Nah, ketika membuka kampus di Tamrin, tadi strateginya kampus baru di Tamrin, maka ada gak produk pengganti yang bisa mengancam terhadap upaya saya mendirikan kampus baru di dalam strategi untuk memenangkan persaingan. Nah, seperti apa contohnya? Oh, ternyata ada BSI itu menyediakan program D3, bahkan sekarang D4 lagi. D4 di mana pemerintah menetapkan program pendidikan yang setara dengan S1. Nah, ini menjadi ancaman. Produk pengganti substitusi seperti D3, D4 sekarang udah ada yang disamakan atau setara dengan S1. Nah, harus dilihat substitusinya siapa.
Lalu newcomers. Ada yang tahu newcomers? Pendatang baru. Artinya ketika saya ingin menerapkan strategi korporasi membuka kampus yang baru, misalnya contoh, maka saya harus lihat siapa yang menjadi pesaing baru. Oh, ternyata ada pesaing baru. Seperti kampus Telkom. Karena banyak kampus-kampus yang didirikan oleh instansi seperti Telkom, lalu sekolah tinggi manajemen mutu yang ada di Cempaka Putih, itu instansi. Belum lagi yang didirikan oleh perusahaan properti Universitas Podomoro. Nah, belum lagi yang didirikan oleh RCTI, Universitas MNC. Nah, belum lagi sekarang pendatang baru seperti contoh Universitas Kerjasama Indonesia dengan luar negeri, seperti kerjasama dengan Jerman, Swiss dan Indonesia yang dinamakan University Swiss Germany. Nah, ini dia pendatang baru. Nah, ini harus diperhatikan supaya menyusun strateginya tepat dalam lingkungan. Seperti salah satunya memperhatikan lingkungan industri. Lalu siapa pesaing yang sejenis? Nah, kita lihat pesaing sejenis. Nah, seperti kalau mendirikan kampus di Tamrin kayak Universitas Bung Karno, siapa pesaing yang ada di daerah sini nih? Oh tuh, nyebrang dikit ada tuh YAI. Geser dikit, apa tuh? Yang lurus terus. BSI itu ada masuk ke dalam yang dekat rumah sakit Tamrin. Nah, lalu apa lagi? Ibram dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilihat pesaing yang sejenis siapa yang bisa mengancam Universitas Bung Karno untuk memenangkan persaingan terhadap strategi yang digunakan, yaitu strategi korporasi atau strategi perusahaan. Nah, selain lingkungan industri apa? Jangan lupa lingkungan internal. Nah, seperti apa? Mau strategi disusun sebaik apapun, nah, dengan perencanaan yang bagus, katakanlah direncanakan 5 bulan atau 6 bulan perusahaan sudah melakukan rapat, sudah menyusun bentuk perumusannya, draftnya, serta sudah melakukan rapat dengan para pemegang saham, dengan para manajer dan pimpinan, itu akan percuma, sia-sia kalau tidak didukung dengan faktor internalnya. Seperti apa? Manajemen harus dikelola dengan baik. Nah, kalau perusahaan memiliki misalnya pengelolaan manajemen yang buruk, seperti tidak mampu mengelola keuangan, banyak kebocoran dana, kesejahteraan karyawan terabaikan, lalu yang ketiga, banyak dana-dana yang digunakan secara tidak tepat sehingga mengakibatkan pemborosan dan mengakibatkan tidak membawa keuntungan bagi perusahaan, akan sia-sia. Oleh sebab itu internal harus diperhatikan seperti pengelolaan manajemen dalam faktor keuangan. Nah, lalu apa lagi? Harus dikelola SDM-nya. Nah, seperti karyawan-karyawan udah bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan giat, maka harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya udah berapa lama kerja ikut saya? 15 tahun, Pak. Bagaimana 15 tahun? Alhamdulillah, Pak, 15 tahun gak pernah naik pangkat, Pak. Oh, udah 15 tahun gaji gak pernah naik-naik. Dari awal masuk, Pak, sampai sekarang 15 tahun, 2 juta aja. Alhamdulillah, Pak. Nah, kalau seperti itu berarti buruk dalam pengelolaan manajemen. Nah, dalam hal sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu tenaga kerja harus dikelola dengan baik. Karena kenapa? Sebagai nilai aset bagi perusahaan. Kalau karyawan dikelola dengan baik, dia setia, loyal, memiliki dedikasi, maka produktivitasnya akan meningkat dan ini akan diberikan bagi perusahaan untuk bisa mendukung nilai strategi. Nah, oleh sebab itu penting mengelola SDM. Bagaimana caranya dalam strategi korporasi mengelola SDM? Perhatikan pelatihannya, gajinya tadi. Berapa lama ikut saya? 15 tahun. Gimana kerja? Alhamdulillah, Pak. 15 tahun 1 juta, Pak. Bapak sembuh baik, terima kasih ya, Pak. Nah, perhatikan SDM-nya seperti kesejahteraan, gajinya, bonusnya, insentifnya, tunjangan hari tuanya, lalu tunjangan sosialnya. Lalu perhatikannya juga seperti misalnya nanti kalau udah pensiun, misalnya udah memasuki usia 55 tahun. Nah, 55 tahun bukan
Udah berapa? Udah kerja saya, udah Pak, 3 kali pensiun saya 2 tahun lagi, udah ya. Terima kasih bye. Nah, nggak boleh seperti itu. Namanya pekerja sudah menunjukkan dedikasinya, berikanlah tanggung jawab berupa uang pensiunnya. Nah, untuk itu perlu ada uang pensiun. Nah, lalu apalagi pengelolaan SDM harus dilatih. Namanya karyawan, SDM ditingkatkan kemampuannya dengan pelatihan. Seperti kalau di BCA ada beasiswa. Nah, untuk karyawan berprestasi disekolahkan program S1, S2. Lalu perusahaan Honda kalau berprestasi suka dikirim ke Jepang. Nah, mengadakan pelatihan di sana selama 6 bulan. Kalau nantinya sudah baik, dikasih tanggung jawab untuk melatih Honda di Indonesia, dia bisa dipromosikan jabatannya menjadi manajer. Nah, ini SDM. Nah, lalu apalagi perhatikan prestasi kerjanya. Jangan sampai karyawan udah rajin, dia tekun bekerja. Saya tanya, udah berapa lama kerja di saya? 15 tahun Pak. Ini catatan saya, alhamdulillah Pak, selama 15 tahun prestasi kerja saya bagus. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mencoreng nama baik perusahaan. Tapi bagaimana Pak 15 tahun? Alhamdulillah Pak, 15 tahun admin aja Pak. Nggak pernah ganti-ganti, Bapak hebat ya aku. Nah, kalau seperti itu, berarti sumber daya manusia dikelola telah gagal. Nah, harus perhatikan juga bagaimana prestasinya ketika karyawan sudah menunjukkan dedikasinya, prestasinya, serta loyalitasnya bagi perusahaan. Nah, lalu apa lagi yang harus diperhatikan dalam lingkungan internal? Marketingnya. Nah, bagaimana pemasarannya? Dilakukan nggak dengan baik untuk mendukung strategi korporasi? Nah, seperti contoh, mengapa perusahaan-perusahaan rela mengeluarkan biaya yang lebih menggunakan artis-artis yang cantik? Seperti contoh, Lux menggunakan Desi Ratnasari, menggunakan Sophia Latjuba. Kenapa nggak menggunakan yang gemuk tuh, Patty? Nah, artis yang gemuk Patty. Kenapa nggak menggunakan yang udah tua siapa? Nunung. Nah, sebagai iklan sabun. Nah, kenapa nggak menggunakan satu lagi yang sering latah? Empok siapa tuh? Empok Alba. Kenapa nggak gunain itu aja? Nah, karena kenapa nih? Karena risikonya besar. Karena iklan sabun ingin menunjukkan bahwa sabun tersebut memiliki kualitas yang menggambarkan keindahan. Seperti contohnya kalau dipakai menghaluskan ataupun kulit, nah maka digunakanlah artis-artis yang memiliki paras yang cantik, yang dibayar mahal supaya mendukung dalam strategi korporasi di dalam marketing pemasarannya. Nah, contoh yang lain seperti misalnya dalam hal marketing, kenapa nih? Seperti ketika terjadi pameran mobil, entah itu Honda, Yamaha, Toyota, atau pameran motor yang misalnya suka diadakan di Senayan atau diadakan di Kebayoran Baru pada saat misalnya event Jakarta Fair. Nah, kenapa selalu ditampilkan wanita atau SPD yang terlihat cantik, menarik, kalau perlu dandanannya terlihat menor. Nah, kalau perlu roknya tambah lagi, yang tadinya segini lagi. Nah, yang tadinya misalnya pakainya kelihatan perut tambah lagi segini. Nah, kenapa kok seperti itu? Tujuannya apa? Dalam hal marketing. Nah, sehingga nih, tertarik nih Mbak, tanya-tanya motor, habis itu minta nomor kan. Nah, tujuannya apa nih dia? Untuk menarik pelanggan, supaya tertarik untuk membeli produk tersebut. Oleh sebab itu, marketing harus dikelola secara tepat untuk promosi, untuk menciptakan kepuasan konsumen, untuk menciptakan loyalitas konsumen. Nah, ini nantinya marketing juga memberikan dukungan terhadap strategi korporasi. Nah, begitu juga terhadap produksi. Bagaimana produksinya? Nah, dalam hal strategi korporasi, lingkungan internal produksi harus juga diperhatikan untuk mendukung strategi korporasi seperti apa? Menciptakan produk nggak boleh asal, nggak boleh sembarangan, harus berkualitas. Seperti tahan,
kuat, lalu memiliki daya tarik, kemasannya bagus, lalu memenuhi kepuasan konsumen. Seperti contohnya saya pinjam. Nah, handphone yang Anda beli dengan harga berapa? Oh, lebih di bawah apa-apa. Nah, katakanlah 14 juta misalnya. Nah, dengan harga 14 juta pasti kan menginginkan kepuasan. Nggak mungkin beli 14 juta baru dipakai secara normal, buka Facebook misalnya, langsung besoknya hang. Pasti nggak mungkin beli, orang kaya 14 juta biarin. Kalau perlu ditendang, habis taruh tanah, tendang. Nah, kalau seperti itu kan nggak mungkin. Namanya konsumen membeli produk yang menginginkan bahwa produk yang dihasilkan itu berkualitas, tahan lama, bentuknya menarik. Kalau perlu, kalau namanya handphone, aplikasinya banyak, fiturnya, RAM-nya banyak, atau RAM-nya di atas misalnya 8 GB, lalu apalagi penyimpanan memorinya juga banyak, lalu juga baterainya tahan lama, kalau perlu sampai seminggu nggak perlu dicas. Nah, misalnya. Nah, seperti ini, bagaimana produksinya. Nah, setelah lingkungan internal, baru lingkungan eksternal. Nah, seperti ketika ingin memutuskan strategi korporasi, perhatikan dari unsur lingkungan eksternal seperti pemerintah, yaitu peraturan regulasi. Jangan sampai mendirikan usaha melanggar ketentuan regulasi. Nah, seperti apa? Saya pengen bikin usaha, Pak, yaitu perdagangan manusia, Pak. Nah, kalau seperti itu jelas melanggar ketentuan regulasi. Misalnya perdagangan manusia dengan cara seks komersil misalnya. Nah, itu jelas melanggar ketentuan. Oleh sebab itu, dalam eksternal seperti strategi korporasi diputuskan harus melihat faktor pemerintah seperti regulasi. Di dalam regulasi seperti pendirian usaha bagaimana. Yang kedua, memperhatikan bagaimana pajaknya. Yang ketiga, bagaimana memperhatikan ketika ingin melakukan persaingan. Jangan sampai melanggar terhadap ketentuan dan aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain itu apa? Nilai sosial. Nah, nilai sosial itu apa? Keadaan dari suatu masyarakat. Seperti ketika ingin mendirikan strategi korporasi, membuka usaha baru, katakanlah fast food seperti KFC, McDonald, AW, dan lain sebagainya. Nah, memperhatikan nilai sosial seperti apa? Namanya Indonesia. Itu kalau makan, kalau belum nyentuh nasi, belum makan. Walaupun ini ngakunya udah minum susu, roti, coklat juga, ngemil kerupuk juga. Ditanya sama temennya, udah makan? Belum. Nah, karena kenapa? Belum menyentuh nasi. Oleh sebab itu, dalam strategi korporasi melihat nilai sosial. Ketika membuka makanan seperti fast food atau restoran dan lain sebagainya, walaupun itu berasal dari luar negeri, katakanlah KFC, McDonald, AW dan lain sebagainya, dimodifikasi adanya menu nasi. Nah, lalu apalagi dimodifikasi oleh kebiasaan Indonesia. Kalau Indonesia sarapan itu nggak ada sarapan cuma roti, susu. Indonesia pagi-pagi sarapan berat, udah nasi uduk, nasi kuning, lalu ditambah apa lagi lontong. Nah, oleh sebab itu ini dilihat dari nilai sosial, maka dari itu ini kesempatan untuk strategi korporasi seperti McDonald menyediakan nasi uduk sambal mata. Nah, ini contohnya. Lalu apalagi kalau nilai sosial, biasanya kalau orang Indonesia nih mayoritas beragama Islam, umat Muslim, pasti kalau pada saat puasa mereka menginginkan ngabuburit. Nah, daripada nunggu puasa, akhirnya udah disediakanlah McDonald dengan menu sesuai dengan nilai sosial, yaitu apa? Namanya puasa, mereka ingin makanan yang manis-manis. Oleh sebab itu, mau McDonald, KFC dan lain sebagainya selalu menyediakan kurma. Nah, ini dia nilai sosial. Lalu apa lagi?
Berdasarkan nilai eksternal melihat dari faktor budaya. Nah, seperti apa? Seperti contoh nih, nah di Indonesia, nah pola daripada konsumsi masyarakat di Indonesia pada umumnya bahwa nilai kepercayaan, agama, religi itu mempengaruhi dalam keputusan untuk mengkonsumsi atau membeli dari suatu produk. Nah, untuk itulah strategi koperasi harus memperhatikan hal ini. Seperti apa contohnya? Misalnya nih, nah supaya bisa memastikan apakah kosmetik tersebut aman, tidak melanggar nilai-nilai agama, maka diciptakanlah kosmetik warga. Nah, di mana segmen pasarnya untuk kaum muslim. Nah, ini contohnya. Lalu apalagi seperti makanan-makanan dari luar negeri, walaupun KFC, McDonald, AW, lalu makanan Jepang, nah makanan Korea, tetap ada label halalnya. Supaya kenapa? Untuk memastikan produk tersebut nah aman dari ketentuan nilai-nilai religi atau kepercayaan atau agama. Nah, ini mempengaruhi dalam hal budaya. Lalu apalagi biasa di Indonesia pada acara-acara keagamaan, entah itu Lebaran, Natal, selalu keluarga besar kumpul. Nah, kalau kumpul ngapain? Main ludo, atau main monopoli? Nggak mungkin, namanya kumpul keluarga besar, entah itu Natal, Lebaran, pasti makan. Mereka bersenda gurau. Nah, berarti apa nih? Kalau makan, berarti ini dapat meningkatkan nilai strategi korporasi atau mendukung strategi korporasi. Berupa apa? Nah, iklan. Biasanya pada saat Natal atau pada saat Idul Fitri, iklan kan sangat tinggi, jor-joran perusahaan. Seperti KFC, iklan di televisi bisa sampai 4 kali. Coca-Cola bisa sampai 6 kali, 8 kali, bahkan lebih. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mendukung strategi korporasi dalam hal meningkatkan nilai keunggulan ataupun meningkatkan nilai keuntungan mereka. Nah, ini dia faktor budaya. Lalu apalagi faktor lingkungan eksternal selain budaya, sosial. Nah, faktor regulasi pemerintah seperti hukum. Nah, begitu juga faktor politik. Seperti dalam strategi koperasi harus memperhatikan faktor politik nilai keamanan. Misalnya, nih pengusaha dari Majalengka mau buka usahanya ke Afrika. Nah, ketika membuka di Afrika, katakan Zimbabwe, maka strategi korporasinya harus melihat faktor politik. Nah, seperti tingkat keamanan. Nah, jangan sampai pada saat itu Zimbabwe perang saudara. Baru beroperasi perusahaan itu sebulan, dibom atom, hancur, dibasoka. Nggak mungkin sebagai pengusaha mengatakan yes, dibom. Nah, alhamdulillah orang kaya, terbuka lagi yang baru. Nah, nggak mungkin, namanya orang udah investasi sampai habis misalnya ratusan juta dolar, pasti akan dia sedih, mengalami kerugian besar. Oleh sebab itu, faktor politik harus didukung, seperti tingkat keamanan pada saat mendirikan usaha atau menerapkan strategi korporasi. Nah, ini dia. Lalu apalagi? Melihat, dalam menerapkan strategi korporasi harus dipertimbangkan selain lingkungan, sumber daya organisasi, jangan lupa melihat size. Size ini apa? Ukuran dari perusahaan. Nah, ketika ukuran perusahaan semakin besar, strateginya apa? Maka bisa semakin baik. Kalau ukuran perusahaan masih kecil, gimana Pak? Strateginya harus sederhana, yang mudah untuk dilaksanakan atau diterapkan ketika keputusan strategi korporasi itu dilaksanakan atau dirumuskan dan diputuskan. Nah, lalu apalagi? Mempertimbangkan bagaimana iklim organisasi. Nah, iklim organisasi mendukung atau tidak seperti budaya perusahaan, seperti budaya kedisiplinan, kompetensi, kreativitas, inovasinya, semuanya mendukung nggak? Contoh misalnya, saya ingin menerapkan misalnya Universitas Bung Karno misalnya contoh, dalam strategi korporasi saya ingin meningkatkan
Universitas Bung Karno, kualitas mahasiswanya misalnya contoh saya ambil yang ekstrim sama seperti UI. Nah, bisa atau tidak? Sulit. Kenapa? Karena iklim organisasinya nggak mendukung. Sulit, betul. Sulitnya kenapa? Fasilitas masih terbatas. Maaf kata ya, nih saya bukannya jelekin bicara fakta ya. Kamar mandi masih kayak Impres. Nah tuh. Iya, kadang maaf kata saya pernah nih ngomong jujur nih ya. Pada saat sakit perut mau ke belakang mau buang hajat, tiba-tiba maaf ada si kuning mengambang, nggak jadi itu saya. Akhirnya saya pegang batu aja tuh nahan keringat dingin nih. Sampai ibaratnya saya selesai ngajar baru buru-buru pulang, saya cari tuh pom bensin. Nah baru saya mohon maaf bisa melepas hajat tuh. Nah ini yang terjadi. Nah ketika kalau iklim organisasi nggak mendukung seperti fasilitas, sarana, budaya yang diciptakan dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, selanjutnya saya akan bahas apa manfaatnya kira-kira dari budaya korporasi atau strategi korporasi. Mohon maaf, bukan budaya, strategi korporasi. Nah, manfaatnya apa? Tadi dapat mengelola keuangan dengan baik. Artinya apa? Dengan strategi korporasi yang dilakukan secara tepat, pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, maka memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Seperti apa nih? Meningkatkan nilai keuntungan, pendapatan, mendorong volume penjualan, lalu meningkatkan nilai perusahaan. Seperti apa? Image perusahaan menjadi baik, kemampuan bersaing, pertumbuhan perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Dapat membuka portofolio. Seperti apa? Membuka jenis-jenis usaha yang baru. Kayak seperti Honda tuh, juga bukan hanya jual beli motor, tapi Honda kan menyediakan spare partnya. Spare part Dwin ya namanya, betul nggak? Lalu dia menyediakan usaha yang lain, yaitu fasilitas kreditnya, yaitu FIF, Astra Finance. Lalu apalagi? Honda juga punya usaha, yaitu apalagi Honda? Usaha servis motornya, yaitu AHAS. Nah ini dia, dengan adanya strategi korporasi dikelola dengan baik, membuka usaha yang baru. Kayak tadi contohnya Honda. Seperti contoh yang lain apa? Yamaha tidak hanya punya unit usaha musik, menjual produk-produk alat musik seperti gitar, biola, piano, organ, tab keyboard dan lain sebagainya, tapi Yamaha juga bisa mengembangkan portofolio bisnis berupa apa? Membuka industri otomotif, yaitu berbagai produk motor yang dihasilkan oleh Yamaha. Motor Yamaha apa saja? Saya kurang tahu. Mio ya. Mio, terus apa lagi? Jupiter. Terus yang motor kayak belalang tuh? Itu Suzuki salah saya. NMAX ya? Oh, oke. Kalau PCE? Oh enggak. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lalu manfaat yang lain apa? Bisa klik. Nah, ini dia, dapat menghasilkan diverifikasi, yaitu apa? Kalau strategi korporasi ini diterapkan dengan tepat, mampu menciptakan strategi diverifikasi, yaitu apa? Strategi yang digunakan untuk menciptakan berbagai keragaman produk. Nah, seperti apa diverifikasi keragaman produk? Nah, seperti contohnya produk Apple. Dia tidak hanya produk laptop, komputer, tapi ada handphonenya juga. Nah, lalu apa lagi? HP atau Samsung. Dia tidak hanya handphone, tapi ada TV, ada kulkas, AC, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Laptop, betul. Mau jam ada? Hah? Saya baru tahu. Nggak apa-apa kalau saya kan kurang tahu, ada nggak jam? Hah? Oh, smartphone yang bentuknya connect ke HP ke jam ya? Oke. Nah, itu.
Lalu untuk penghematan biaya dengan adanya strategi korporasi apa? Bisa memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, maka jenis-jenis strategi korporasi apa saja yang bisa diterapkan, dilaksanakan, atau diimplementasikan perusahaan untuk digunakan dalam memenangkan persaingan. Nah, apa saja? Ada strategi lini. Ada yang tahu strategi ini? Lini itu lagu Pak, lini kecil gitu. Oh, lilin, salah ya. Nah, lini apa? Ada yang tahu lini? Strategi yang diterapkan perusahaan, strategi korporasi dengan apa? Menciptakan produk utama dengan menciptakan produk pendukungnya. Contoh, kayak misalnya HP, Hewlett Packard. Produk utamanya apa sih? Komputer, PC, dan laptop. Produk pendukungnya apa? Ada printer, ada mouse-nya, lalu ada apa? Speaker aktifnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada strategi ya berupa strategi konsentrik. Ada yang tahu konsentrik? Strategi yang diputuskan perusahaan dengan menciptakan unit portofolio atau unit bisnis usaha baru yang berkaitan dengan usaha sebelumnya. Contohnya apa? Gramedia membuka toko buku. Lalu apalagi? Percetakan. Lalu apalagi? Ada majalah terkait dengan bisnis sebelumnya. Nah, untuk mendukung bisnis utamanya. Nah, lalu ada strategi non-konsentrik. Nah, apa ini strategi non-konsentrik? Yaitu strategi yang diterapkan perusahaan dalam strategi korporasi yang tidak ada kaitannya dengan usaha utama atau sebelumnya. Contohnya apa? Nah, contoh Gramedia nih, kan dia buka percetakan, buka toko, menjual majalah, penerbitan juga. Nah, tiba-tiba Gramedia buka kampus Universitas Multimedia Nusantara. Nah, apa hubungannya? Ya nggak ada. Lalu buka hotel lagi. Apa hubungannya Pak? Buka kampus pendidikan hotel. Ya nggak ada hubungannya karena tidak terkait dengan bisnis sebelumnya. Seperti Gramedia buka hotel, yaitu Hotel Santika. Nah, ini contohnya. Nah, lalu ada strategi berupa strategi geografi. Ada yang tahu? Strategi geografi, strategi korporasi yang ditetapkan perusahaan yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dengan mempertimbangkan faktor wilayah. Contohnya misalnya koran Kompas berapa sekarang harganya? Kurang tahu saya. 15.000. Hah? 5.000. Misalnya koran Kompas berdasarkan strategi korporasi faktor geografi. Misalnya koran Kompas dijual di Pulau Jawa 5.000. Tapi kalau dijual di Sumatera 6.000. Dijual di Pulau Bali 7.000. Nah, ini contohnya strategi geografi. Melihat faktor wilayah, pertimbangan seperti contohnya penetapan harga. Nah, seperti apa lagi strategi geografi? Seperti semen Kujang. Nah, itu kenapa paling banyak dijual, dipasarkan di Jawa Barat. Nah, kenapa yuk? Karena pertimbangan faktor nih, geografi. Nah, ini dia. Terus strategi dari bahasa Indonesianya dari hulu ke hilir. Ada yang tahu? Strategi yang ditetapkan perusahaan dengan apa nih strategi yang diciptakan perusahaan yang terlebih dahulu apa? Yaitu dia menciptakan bagaimana alur daripada bisnis terhadap distribusi.
Nah, dan juga produksinya. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti Indomie. Nah, dengan tagline yang terkenal Indomie seleraku. Nah, seperti Indomie. Nah, Indomie kan menghasilkan mie instan. Tapi dalam hal kegiatan produksinya, Indomie itu bahan bakunya tepung terigu dihasilkan satu perusahaan yang sama dari Indofood, anak perusahaannya. Yaitu apa? PT Bogasari Indri Ashar, yaitu yang menghasilkan tepung terigu sebagai bahan baku. Lalu apalagi dipasarkan di satu perusahaan yang sama, yaitu Indomaret, Indogrosir. Nah, ini dia. Nah, strategi ini merupakan contoh dari strategi untuk melakukan perluasan. Nah, ekspansi dia. Lalu apa lagi? Strategi di verifikasi. Diverifikasi yaitu apa? Tadi menciptakan berbagai macam jenis produk kayak Unilever, ada kecap Cap Bango, Lifebuoy, Pepsodent, Lux, Rinso dan lain sebagainya. Nah, ini keragaman produk. Nah, ada strategi yang bertujuan untuk pertumbuhan, meningkatkan kinerja dengan cara apa? Memperluas pasar. Seperti apa nih? Memperluas pasar. Yaitu bisa memasuki pasar yang baru. Nah, contohnya seperti apa? Indomie itu sekarang sudah diproduksi, dipromosikan ke Afrika. Di Afrika ada Indomie, di Korea sekarang udah ada Indomie, di Jepang ada. Nah, jangan kalah sama mie Korea, Samyang, Indomie juga Yakult juga. Nah, lalu apa lagi? Indomie juga dipasarkan di Belanda sekarang. Nah, ini dia. Di Amerika. Di Amerika betul ada. Oh iya. Betul, Amerika ada. Lagi dengan cara membuka pasar baru. Nah, bisa untuk melakukan penetrasi pasar. Nah, coba cari di Google apa itu penetrasi pasar. Nah, ketemu strategi penetrasi pasar, penetration pasar. Cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibandingkan jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Oke.